Kita bersyukur kepada Tuhan, kita saat ini beribadah kepada Tuhan untuk merayakan hari Sabat, hari perhentian, hari kita diberikan tenaga rohani oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan kembali. Kita juga bersyukur di tengah-tengah kondisi yang memang sulit seperti ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, musim flu ataupun musim Omikron ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita boleh sama-sama terus diberikan pengharapan akan ibadah di hadapan Tuhan dan juga kekuatan untuk bisa terus melayani Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surat 1 Yohanes. Sebelum itu saya undang kita semua untuk sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan pemeliharaan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, begitu banyak masalah yang kami hadapi, begitu juga banyak penderitaan yang dialami oleh banyak umat manusia yang ada di bumi ini. Tetapi kami bersyukur, kami adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, sehingga kami boleh menemukan kemana kami memperoleh kekuatan dan juga pengharapan ketika kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami, sehingga tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Dan kami percaya pun baik segala hal yang baik maupun hal yang buruk, itu pun bekerja demi kebaikan kami semua. Kiranya kami boleh menerima setiap yang baik maupun yang buruk dari Tuhan, karena ketika kami menerima hal yang buruk pun, itu pun di dalam rencana Tuhan yang baik atas hidup kami. Kiranya kami boleh semakin beriman kepada Tuhan di dalam setiap menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu kita akan membaca bersama-sama ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat 1-3 saya akan bacakan terlebih dahulu. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita baca bersama-sama ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Pendeta Stephen Tong pernah menjelaskan tentang perbedaan dua budaya yang sangat besar di dalam sejarah umat manusia ataupun sejarah perjanjian lama maupun perjanjian baru. Budaya apakah itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Dua budaya yang sangat besar ini adalah budaya Greka atau Yunani dan juga budaya Ibrani atau budaya Yahudi. Dua budaya besar inilah yang akhirnya membentuk pemikiran dari dunia barat, sehingga negara-negara barat itu lebih maju, lebih berkembang dan lebih besar juga dibandingkan negara-negara yang lain. Di dalam budaya Ibrani kita bisa melihat bahwa yang paling penting adalah mendengar. Ya, panca indera telinga, yang paling penting adalah hearing. Ya, tentu bukan saja mendengar secara fisik, tetapi juga mendengar secara hati, mengerti apa yang didengar. Kemudian mereka fokuskan kepada pendengaran akan firman Tuhan. Maka di dalam budaya Yahudi itu ada yang dinamakan Shema Yisrael atau dengarlah hai Israel. Dengarkanlah hai Israel bahwa Allah itu Esa. Allah itu Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Dengarkanlah firman Tuhan. Dua kata pertama ini dari sebuah doa dari Taurat yang digunakan sebagai bagian utama dari doa Yahudi, yaitu Shema Yisrael. Setiap malam, setiap pagi
Mereka katakan, dengarkanlah hai orang Israel. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama dengarkan, gunakan hati kita untuk mengerti apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Apa yang disampaikan pencipta kepada ciptaannya. Ini bicara soal wahyu Tuhan secara lisan, ya, dibacakan oleh orang-orang Yahudi. Dan ini sesuai juga dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mereka sangat melatih hati nurani mereka, mereka sangat melatih diri mereka untuk bisa mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran dan juga melakukannya. Itu budaya Yahudi, budaya Ibrani. Tetapi budaya Greka atau budaya Yunani, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling penting bagi mereka adalah melihat sesuatu. Ya, mengamati, mempelajari apa yang memang bisa dilihat oleh mata. Ini budaya Yunani. Mereka melihat sesuatu kemudian berpikir, merenungkan alam, merenungkan manusia, ya, merenungkan apa yang mereka bisa lihat, dan mereka menganalisa semua yang mereka bisa lihat tersebut. Itulah yang membuat mereka suka meneliti, terjun, survei. Ayo datang. Kalau mau belajar itu datang, melihat bersama-sama. Ya, merenungkan apa yang kita bisa dapatkan dari mata ini. Dari mata masuk ke pikiran. Itu budaya Yunani. Kalau budaya Ibrani, budaya Yahudi dari telinga masuk ke hati. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, budaya Barat adalah menggabungkan dua budaya ini. Melihat dengan mata dan juga mendengar dengan telinga, sehingga budaya ini mengajarkan betul-betul agar orang itu bisa mengerti ilmu pengetahuan dengan begitu limpah. Banyak orang belajar itu biasanya ke dunia barat. Meskipun negara-negara timur juga mulai mengadopsi metode-metode belajar seperti ini. Lihat dan dengar pasti akan memperoleh pengetahuan. Namanya melihat, mendengar dengan sungguh-sungguh, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan orang itu yang disebut namanya pintar pada umumnya adalah orang yang tahu. Ya, jadi mendengar dan melihat, ya kalau dijumlahkan sama dengan knowing. Hearing and seeing sama dengan knowing, tahu sesuatu. Nah, Yohanes mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 1 ini, dia mengatakan pakai budaya apa? Dia mengatakan pakai budaya Yunani, yaitu lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita. Ini bicara soal panca indera mata, melihat. Ya, budaya Yunani, melihat, belajar, mengamati. Ya, kenapa Yohanes tidak menggunakan budaya Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini? Karena memang di dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 dan 2, Yohanes sudah menjelaskan tentang apa yang didengar oleh kamu sejak mulanya. Firman yang kamu sudah dengar, Yesus Kristus yang sudah kamu dengar juga, dan juga sudah dilihat juga. Nah, di sini Yohanes memang bicara memfokuskan kepada kasih Allah yang kelihatan itu, yang bisa dilihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memfokuskan diri kita kepada Allah Bapa itu tidak bisa kita lihat. Kalau kita lihat, kita mati karena dosa-dosa kita. Allah Bapa itu jarang sekali berfirman. Ya, jarang sekali. Ya, Yohanes mengajak kita untuk melihat kasih Allah Bapa yang jelas dinyatakan oleh Allah Bapa tersebut. Yaitu di dalam siapa? Di dalam firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes sudah jelaskan kepada pembacanya bahwa Yesus Kristus itu sudah kamu lihat, sudah kamu dengar, sudah kamu raba juga. Itu Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, dia sudah datang ke dalam dunia ini. Itu adalah firman, itu adalah kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, Yohanes ingin agar kita melihat kepada kasih Allah Bapa, kepada pribadi Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak bisa kita lihat, kita juga sulit mendengar firman dari Allah Bapa. Kalau firman dari Yesus Kristus begitu mudah, ya. Kita juga tidak bisa meraba Allah Bapa, kita bisa meraba Tuhan Yesus Kristus ketika dia menjelma menjadi manusia. Nah, Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan sejarah gereja, dia disebut sebagai satu-satunya rasul yang disebut sebagai rasul kasih, apostle of love. Di sini Yohanes menekankan tentang kasih Allah dan kasih Allah.
Yohanes sendiri menulis dirinya sendiri di dalam Injil Yohanes sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes ingin agar kita itu bisa fokus kepada kasih Allah yang begitu besar itu. Maka di surat Injil Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menekankan apa? Kasih Allah. Hal yang begitu indah, hal yang begitu kompleks, begitu rumit, yang sulit kita mengerti dalam kehidupan kita, sekaligus juga hal yang mudah kita mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini paradoks kasih. Kekristenan adalah agama yang paling unik karena kita memiliki Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita mengenal Allah bukan Allah yang dilihat saja, bukan Allah yang didengar saja, tetapi Allah yang betul-betul hadir di dalam dunia ciptaannya. Itulah Allah kita. Allah yang dapat diraba oleh kita manusia. Itu sudah diraba oleh para rasul dan orang-orang sejamannya. Tuhan kita menjelma menjadi manusia, artinya ini adalah sebuah perubahan ya. Roh menjadi daging, mengambil rupa daging, dan kita bisa meraba Allah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sulitnya kita melihat Yesus Kristus? Ya, sulitnya melihat Yesus Kristus ketika dia sudah menjelma menjadi manusia. Tidak ada yang sulit. Semua orang di zaman Yesus itu bisa melihat siapakah Yesus. Nah, itulah kasih Allah yang begitu besar ketika kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus. Yohanes katakan, lihatlah. Ya, ini Rasul Yohanes mengatakan, lihatlah, amatilah Yesus Kristus itu, kehidupannya, perkataannya, sifatnya, pikirannya, emosinya, kehendaknya, karakternya. Lihatlah dia, lihatlah kasih Allah yang begitu besar dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Melihat secara rohani Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, melihat. Yang melihat dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang fokus, menatap, mengamati Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah pekerjaan yang menimbulkan iman juga. Bukan saja Yohanes, Rasul Yohanes yang mengatakan lihatlah kasih Allah yang begitu besar, Yesus Kristus. Tetapi kita ingat juga Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang utusan yang membuka jalan bagi Mesias, yang namanya juga Yohanes Pembaptis, mengatakan dia pernah melihat ketika suatu hari dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia mengatakan suatu kekagumannya kepada Yesus Kristus dan mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia bisa mengatakan perkataan yang begitu besar, begitu agung. Ini bicara soal pengampunan. Ketika dia melihat Yesus, ada pengampunan. Anak domba Allah, korban hidup yang menghapus dosa manusia. Begitu penting melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama teliti, pandang kepada Yesus, kasih karunia yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat perspektif dengan penglihatan yang lain, jika memang kasih Allah itu begitu besar nilainya, Yesus itu tiada tara, ada buku juga ya, Kristus yang tiada tara. Ketika kita melihat Yesus itu begitu betul-betul berharga dan tidak ternilai harganya, kenapa ya Yesus Kristus itu jadi diberikan tanpa perlu kita usahakan? Biasanya sesuatu yang mahal, sesuatu yang ada nilainya, ada harganya itu, kita biasanya dinilai dengan suatu nilai yang sangat tinggi. Dengan uang ataupun dengan usaha yang sulit untuk bisa mendapatkannya. Tetapi tidak bagi Allah. Justru ketika kita mau melihat Yesus Kristus, siapapun bisa datang kepada Kristus. Bahkan Yesus pun mengundang secara universal, marilah siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Gereja pun adalah tempat bagi setiap orang, setiap agama, silakan boleh datang ke gereja Tuhan untuk bisa beribadah kepada Kristus, untuk bisa melihat makna salib Kristus, itu boleh saja. Yesus Kristus itu bisa datang, kita bisa mendatangi dia. Dia sudah datang juga demi hidup kita ke dalam bumi ini. Kenapa? Begitu diberikan dengan mudahnya. Kenapa kita tidak harus usahakan? Kenapa kita tidak beli Yesus Kristus? Ya,
Karena memang ini adalah hal yang tidak bisa kita beli, tidak bisa kita usahakan. Makanya Tuhan berikan kepada kita. Itulah anugerah. Anugerah apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Bukan cuma sekedar gratis ya. Bukan sekedar ini grace, ini gratis nih. Kamu layak menerimanya. Kamu sedang ulang tahun, maka orang-orang memberikan ucapan selamat, memberikan hadiah, memberikan berkat, doa, dan lain-lain. Kamu diberikan itu secara cuma-cuma. Ya, grace itu bukan sekedar memberikan cuma-cuma, tetapi sebenarnya kamu tidak layak. Kita nggak layak menerima pemberian. Kita tidak layak menerima Kristus, tapi diberikan, itulah anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita coba merenungkan ya, suatu hal yang terbesar dari buatan manusia itu apa? Hal-hal ya atau benda-benda atau barang-barang yang terbesar buatan manusia itu sifatnya apa? Ya, ketika saya merenungkan benda yang terbesar yang dibuat manusia itu ya bicara soal bangunan, building. Suatu bangunan, dan bangunan. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah dunia, apa sih gedung yang tertinggi di seluruh dunia? Saya sempat mengkhotbahkannya juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sempat mengkhotbahkan satu gedung yang paling tinggi di dunia ini adalah buatan manusia, itu di kota Dubai ya. Di kota Dubai itu namanya Burj Khalifa. Suatu tower gedung yang puncaknya itu begitu tinggi sekali sampai ke langit, kurang lebih 830 meter, hampir 1 kilometer. Dan ketika kita melihat yang gedungnya puncak sampai ke langit tersebut, wah, kita melihat ke atas. Kita melihat kepada pencipta kita. Ya, karena pencipta kita posisinya itu ada di atas. Jadi ketika kita melihat paling tinggi, kita akan mengagungkan Allah. Oh, Allah itu jauh di sana. Dia begitu otoritasnya jauh lebih tinggi daripada siapapun. Dia itu adalah pencipta kita. Kita akan mengalami kekaguman, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika melihat ciptaan manusia yang paling tinggi ke atas. Lalu kalau kita melihat bangunan terluas secara lantai, secara luasnya atau secara volume kayak gitu ya. Apa sih gedung yang dibuat oleh manusia yang paling luas? Dan ternyata itu adalah sebuah factory ya, Boeing Everett. Itu adalah suatu pabrik pembuatan pesawat Boeing di Washington, Amerika. Kapasitas volume kubiknya itu 13 juta meter kubik. Dan juga luas tanahnya itu adalah 398.000 meter persegi atau kurang lebih hampir 40 hektar. Ya, namanya juga pabrik pesawat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, harus besar, harus banyak tempat parkir pesawat yang begitu luas. Jadi kita melihat luas 40 hektar, mata kita maju ke depan, nggak bisa melihat, bahkan titiknya itu sudah hilang, saking luasnya. Dan kita juga kagum, wah ini ada tanah sebesar ini ya. Ada daerah yang dibuat oleh manusia, yaitu suatu bangunan, suatu pabrik, pesawat yang dibuat. Kita akan mengalami kekaguman ketika kita melihat betapa luasnya suatu daerah tersebut. Kemudian bangunan yang terpanjang, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah Great Wall China, itu 21.000 kilometer. Itu juga adalah luar biasa panjang. Kalau kita familiar terhadap pulau-pulau di Indonesia, pulau-pulau di Indonesia itu panjangnya pendek-pendek. Pulau Jawa saja panjangnya kurang lebih 1.000 km. Kalau panjang Pulau Sumatera itu 1.800 km. Ini Great Wall of China itu panjangnya ya, memang liak-liuk ya, memutar-memutar, itu panjangnya 21.000 km. Panjangnya Sabang sampai Merauke itu 5.000 km. Nah, waktu kita lihat begitu panjang ya yang bisa dibuat oleh manusia bangunan, kita juga akan mengatakan kagum betapa besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah itu Yohanes mengatakan begitu besar. Begitu besar. Ya, kagumkah kita kepada kasih Allah? Paulus di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19, dia pernah mengatakan bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus, dan supaya kamu dapat mengenal kasih itu di dalam kehidupan kamu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan itu tidak bisa menampung kasih. Kasih itu melampaui.
Ya, kasih Allah itu yang begitu besar itu melampaui apapun di dalam kehidupan kita. Itulah kasih Allah. Seharusnya ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Allah, itu muncul kekaguman kepada Allah. Dan orang yang kagum kepada Allah akan terus bersukacita di hadapan Allah, bersama dengan Allah. Kekaguman kepada Allah membuat kita mengagumi Allah, ya. Seharusnya demikian. Ketika kita melihat keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, luar biasanya Tuhan, indahnya Tuhan, itu membuat kita terus mengagumi Dia. Sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat doa Paulus ini ya, aku berdoa supaya kamu itu bisa memahami kasih Allah yang begitu lebar, panjang, tinggi, dalam, supaya kamu tuh betul-betul percaya, mengerti, bisa melihat kasih Allah tersebut. Itu berarti juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang kudus, ada orang-orang Kristen yang tidak memahami besarnya kasih Allah. Makanya Rasul Paulus berdoa, ayolah, tolong, pahamilah kasih Allah yang begitu besar ini. Dan kemudian di 1 Yohanes 3 ayat 1 ini, di situ dijelaskan kasih Allah yang begitu besar ini membuat kita apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Inilah bentuk kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus membuat kita itu bisa diadopsi menjadi children of God, menjadi anak-anak Allah. Kenapa kita bisa jadi anak-anak Allah? Karena Yesus itu inkarnasi menjadi daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita renungkan bahwa orang-orang di dunia ini tuh tidak selalu beruntung seperti kita ya. Tidak selalu nyaman hidupnya seperti kita, tidak selalu memiliki konteks kehidupan yang nyaman, ataupun kehidupan yang beragama di keluarga masing-masing kita. Coba kalau kita lihat orang-orang atau anak-anak yang sebelumnya mereka lahir tanpa orang tua. Ya, entah orang tuanya meninggal, atau orang tuanya meninggalkan mereka. Itu kehidupan mereka sulit ya. Mereka harus diwakili oleh orang tua yang lain supaya mereka bisa hidup. Atau mereka masuk ke lembaga sosial yaitu panti asuhan. Mereka sulit sekali. Kalau kita bayangkan kehidupan mereka itu ya tidak bisa kita bayangkan. Ya, tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Tetapi ketika kita coba melihat, ya kita pernah datang ke panti asuhan lah. Kita datang saja. Ya, kita akan melihat sesuatu, kita akan belajar sesuatu, kita akan mengamati sesuatu, kita akan memperoleh sesuatu di dalam pikiran dan hati ketika kita datang kepada mereka. Setidaknya kita bisa melihat kalau ada anak-anak yang panti asuhan ya, secara umum yang terjadi itu mereka punya hati seperti apa, dia punya hati sifat seperti apa. Bisa saja hal-hal yang buruk terjadi dalam diri mereka, misalkan mereka menjadi seorang yang minder, rendah diri, ya, malu karena dirinya itu tidak sebaik dengan teman-teman di sekolahnya. Ya, rasanya tuh minder ya, mereka tuh siapa sih? Ya, orang yang memelihara saya sama sekali tidak mirip dengan saya mukanya. Kemudian saya ini seperti apa? Hidup dengan orang-orang asing yang saya tidak kenal, teman-teman di panti asuhan, kurang lebih kayak gitu ya. Bisa saja terjadi. Kemudian dia juga ketika bertumbuh dewasa bisa sangat punya prasangka buruk terhadap keluarga. Ya, keluarga itu mereka tidak kenal. Apalagi kalau mereka ditinggalkan oleh orang tua mereka masih hidup, bahkan bisa hidup kayak gitu ya. Tetapi tidak mau punya mereka punya prasangka buruk dengan keluarga. Family is not good. Family is evil. Institusi keluarga menjadi institusi yang jelek. Itu kalau kita bayangkan anak-anak yang di panti asuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau perasaan yang tidak diterima di komunitas keluarga atau di masyarakat sekitarnya. Itulah kondisi mereka yang bisa saja terjadi. Meskipun tidak selalu terjadi. Tetapi bisa saja terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan anak-anak yang yatim piatu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia berdosa itu juga sebenarnya kita mengalami seperti ini. Kita kehilangan orang tua kita yang sejati. Kita kehilangan Allah, bukan saja orang tua ya. Kita kehilangan Allah, kita nggak kenal pencipta kita. Perasaan itu bisa saja ada. Dan ketika kita sadari hal ini, maka kita akan lebih memahami
kenapa kita bersyukur kalau kita boleh diadopsi di dalam Yesus Kristus. Kita diangkat anak oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Tadinya kita bukan anak-anak Allah. Kita anak-anak diri kita yang berdosa, anak-anak iblis. Kita adalah orang yang terbuang, tetapi Tuhan ambil kita. Tiada yang lebih besar bila kita diangkat menjadi anak oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pribadi yang mengangkat kita menjadi anaknya adalah pribadi yang terbaik. Ya, pribadi yang terbaik, raja segala raja. Maka dari itu, ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, itu menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Dan harusnya kita punya sukacita yang besar juga ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus Kristus yang inkarnasi itu adalah wujud betapa besar dan nyata kasih Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat kasih Allah yang begitu besar ini, itu ada sisi misterinya juga. Bukan hanya ada sisi kejelasan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi ada sisi misterinya juga. Ibarat waktu kita melihat sesuatu yang terlalu besar, kita tidak tahu terlalu besar benda itu menjadi seperti apa. Kalau kita melihat terlalu dekat benda ini misalkan ya, kita nggak bisa tahu apa benda tersebut. Ya demikian juga ketika kita melihat kasih Allah yang begitu besar itu menutupi seluruh kehidupan kita, itu juga kita bisa nggak ngerti kasih itu seperti apa. Ibarat kita melihat suatu hal yang indah, Bapak Ibu Saudara sekalian, misalkan bunga ini kayak gitu ya. Kemudian kita lihatnya terlalu dekat. Terlalu dekat ya akhirnya tidak jelas juga. Ini sisi misteri dari sebuah kebesaran Allah. Sebuah kasih Allah yang begitu besar. Tidak bisa ditampung dengan mata kita. Kita butuh mata yang jauh. Justru ketika kita jauh, kita bisa melihat suatu keindahan tersebut. Kondisi yang begitu besar tersebut. Kita bisa melihat bumi itu dari satelit jauh. Dengan mata kita sendiri nggak ngerti kok bumi itu sebesar apa dan seindah apa. Kita butuh perspektif dari jauh, ya perspektif Allah sendiri. Waktu kita melihat inkarnasi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini apa sih? Yesus menjelma menjadi manusia itu artinya apa sih? Itu artinya adalah hal yang supranatural. Iman orang Kristen itu dibangun di atas hal yang supranatural, mujizat. Allah menjelma menjadi manusia. Suatu hal yang tidak masuk pikiran kita. Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau jadi manusia ya bisa saja ya. Allah turun ke dunia memakai rahim perawan Maria untuk melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Allah jelma jadi manusia, Yesus Allah rela jadi manusia demi keselamatan manusia. Jadi kita bisa lihat kasih Allah itu ada sisi misterinya juga. Sisi yang begitu sulit dimengerti oleh logika manusia. Karena memang kasih Allah itu melampaui logika kita. Sesuatu yang terlampau besar tidak sanggup kita lihat secara utuh. Ya, sesuatu yang terlampau besar memang tidak bisa kita lihat secara utuh. Kita bisa juga tidak mengerti apa yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, makanya inkarnasi ini dilihat dari berbagai sudut. Waktu kita lihat inkarnasi kasih Allah yang begitu besar, ini adalah proses awal penggenapan keselamatan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Inilah unsur misteri, mujizat. Betapa besar kasih Allah, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, saking terlalu besarnya kita pun sulit untuk menyadarinya terus-menerus. Karena kita butuh perspektif dari Allah tersebut. Kita butuh, kalau di dalam kamera itu bisa zoom out ya. Zoom out, bisa mundur dari perspektif yang lain. Supaya kita bisa melihat suatu keindahan dari benda yang satu itu. Dari kasih Allah yang begitu besar tersebut. Kasih Allah juga bukanlah kasih yang misteri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kasih yang begitu nyata. Dan ada sisi jelasnya juga. Kita bisa melihat dengan clear. Ketika kita merenungkan tentang kasih. Kasih itu jelas. Inkarnasi Yesus Kristus. Seorang teolog mengatakan, Ronald Ness mengatakan bahwa inkarnasi adalah Yesus anak Allah yang kekal dan ilahi masuk di tengah-tengah umat manusia.
Saya ulangi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog mengatakan bahwa inkarnasi itu apa? Inkarnasi adalah Yesus anak Allah yang kekal, yang ilahi, masuk di tengah-tengah umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada seseorang pribadi manusia, tiba-tiba masuk dari luar sana, terus ke tengah kita, ya ke tengah-tengah kita, ibadah kita di tempat ini, tidak ada yang tidak mungkin tidak lihat. Ya, semua akan sadar, jelas, oh ada orang ini, dan dia ada di tengah-tengah kita. Demikian Yesus Kristus ketika dia hadir ke dalam dunia ini, dia itu ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah orang sezamannya. Dan semua orang bisa melihat Yesus Kristus. Kemudian Ronald Ness melanjutkan, mengatakan bahwa inkarnasi adalah sebuah metode langsung dan komprehensif yang mungkin pernah ada untuk memperkenalkan Allah pada kita. Jadi ini adalah sebuah metode komprehensif dan langsung. Suatu metode yang seimbang, yang jelas di dalam memperkenalkan diri Allah kepada kita. Sebuah metode yang sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus, langsung kita bisa mempelajarinya, mengenalnya. Allah rela mengorbankan, menyerahkan anaknya yang tunggal. Nah, itu adalah sebuah kejelasan yang begitu jelas ada. Jadi kita perlu mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu mengerti bagaimana Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal bagi umatnya yang percaya kepadanya. Bagi kita semua. Ini adalah sebuah pekerjaan yang begitu indah. Rela anaknya diserahkan untuk melayani Tuhan misalkan. Oh, itu pekerjaan yang sangat indah. Yang dilakukan orang tua. Orang tua sudah punya cita-cita misalkan. Atau sudah punya kerelaan. Oke, saya punya anak. Saya serahkan anak saya ini untuk umat manusia. Kayak gitu ya. Untuk pelayanan gereja Tuhan. Itu suatu hal yang indah. Di zaman-zaman perang antara Rusia dan Ukraina juga ada suatu volunteer ya. Suatu orang yang suka rela. Banyak puluhan ribu pemuda laki-laki dari berbagai negara, dari negara British, negara-negara lain itu volunteer. Saya rela berperang bersama dengan orang-orang Ukraina melawan orang-orang Rusia kayak gitu ya. Sampai ada seperti itunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih muda, umur 25, masih sehat, masa depan cerah, masa depan bisa melakukan berbagai hal, tapi dia suka rela untuk menjadi prajurit loh. Dan resikonya mati. Dan ketika para pemuda-pemuda itu mengatakan kepada keluarganya, saya ingin menjadi volunteer perang di sana. Terlalu banyak yang bisa kita tolong, ya entah sebagai tenaga medis atau betul-betul berperang ya, membawa senjata perang. Mereka pamit ke orang tuanya, mereka pamit ke teman-temannya, dan mereka selalu punya dua pandangan ya. Keluarga-keluarga barat itu, mereka katakan ngapain ya, nggak usahlah ke sana. Ngapain menyia-nyiakan waktu hidupmu yang masih muda untuk berperang? Itu bukan perangnya kamu. That is not your war. Sudah, nggak usah, sayang. Tetapi kemudian keluarga itu mencoba mengerti, mengatakan bahwa tapi kalau kamu sudah putuskan bulat untuk pergi ke Ukraina untuk berperang, ya kami cuma bangga kepada kamu. Kami mendoakan kamu supaya kamu selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, merelakan seseorang untuk perang, bahkan resikonya mati, itu suatu hal yang jelas sekali, suatu clear sekali ya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyerahkan anak kita menjadi misionaris misalkan. Menyerahkan diri kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang misalkan ya. Untuk pelayanan dan lain-lain. Itu hal yang jelas terjadi, ada contohnya di dalam seluruh dunia ini. Demikian Allah. Allah itu menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati. Ya, sejelas apa kasih Allah itu kepada kita semua. Roma 10 ayat 9 sampai yang ke-10, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini juga adalah kasih Allah yang begitu jelas yang ditulis oleh Alkitab. Suatu ayat hafalan tentang penginjilan, tentang Injil kabar baik ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama dengan buka suara Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini ayat yang sangat-sangat jelas tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Percaya akan selamat. Mengaku bukan akan lagi, diselamatkan dan dibenarkan. Mengaku percaya Yesus itu sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Dan nanti akan memperoleh keselamatan dan kebenaran yang sempurna. Ini adalah janji yang pasti, kepastian keselamatan yang sudah kita miliki saat ini. Nah, itulah kejelasan kasih Allah. Allah itu memberikan kasihnya begitu jelas juga. Memang ada hal-hal yang tidak kita bisa mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih itu sangat kompleks. Ya, kasih itu sangat kompleks. Kasih itu tidak selalu mengikuti yang orang mau. Ya, kasih itu selalu tidak tersenyum, ya, tidak selalu tersenyum kok. Kasih itu juga bisa marah. Ya. Kasih itu tidak selalu iya, mengampuni. Kasih itu juga bisa menghukum. Kasih juga begitu adil. Kasih itu juga bisa menyatakan kesalahan, tapi juga bisa menutupi kesalahan. Ya, kita tidak bisa mengerti suatu hal yang misteri di dalam kasih Allah tersebut. Bagaimana Allah mau menjelma menjadi manusia, itu juga kita tidak bisa mengerti. Kita cuma bisa katakan, kenapa sih Allah orang Kristen itu mau menjelma menjadi manusia, menyelamatkan mati, Allah yang mati. Tadi di lagu juga kita mengatakan Tuhan yang mati bagiku, aku bersyukur Tuhan itu mati bagiku. Aneh. Ya, nggak ngerti kasih Allah. Kita cuma bisa katakan jawabannya adalah karena kasih Allah yang begitu besar itu. Dan kasih Allah yang begitu besar itu ketika kita lihat, ketika kita mengerti, itu akan mengubah kehidupan kita. Kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan ketika kita ada roh Allah di dalam diri kita, di dalam Yesaya 11 ayat 2, roh Allah itu membuat kita itu betul-betul menjadi seseorang yang lebih baik hari demi hari. Lebih bijaksana, lebih takut akan Tuhan, ya, lebih menghindari dosa, lebih taat, lebih menjunjung tinggi kebenaran dan kesetiaan. Itu karena ada roh Allah yang di dalam diri kita, Roh Kudus. Sehingga ketika kita melihat kasih Allah yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus, yang Tuhan nyatakan di dalam adopsi sehingga kita menjadi anak-anak Allah, dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita memiliki roh Allah di dalam diri kita akan mempraktekkan kasih yang terlihat. Kasih yang bisa dilihat orang. Kasih itu dinyatakan kepada sesama kita. 1 Korintus 2 ayat 12 mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita bisa tahu, kita bisa lihat karunia Allah itu seperti apa. Roh Allah yang memberitahu kita kasih yang nyata, kasih yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 1, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian bagian terakhir ya. Di situ dikatakan oleh Yohanes, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, ini unik ya. Karena kasih Allah yang begitu besar, ya justru ada orang-orang yang justru memang tidak mengenal kasih Allah. Dunia tidak kenal anak-anak Allah karena mereka tidak kenal Yesus Kristus. Karena mereka tidak mengenal kasih Allah yang begitu besar itu, yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan, pendeta dari Inggris, Samuel Iles Pierce, ya, dia seorang pendeta yang suka menulis buku. Dia mengekspresikan kasih Allah di dalam 6 aspek. Ya, ada 6 aspek kasih Allah yang dia nyatakan di dalam pergumulannya ketika merenungkan tentang kasih Allah. Dia nyatakan dengan cakap, dia menjelaskan suatu kasih Allah itu apa. Memang secara Alkitab kita tahu kasih Allah itu 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, murah hati, menolong, dan lain-lain ya, itu kasih.
Definisi kasih itu terlalu kompleks, terlalu banyak juga. Bahkan seorang pendeta juga menjelaskan 6 aspek ekspresi kasih Allah. Dia katakan pertama, kasih Allah itu seperti apa? Yaitu tindakan yang sempurna dan berlanjut dari kekal hingga kekal. Ya, dari kekal hingga kekal itu adalah tindakan Allah yang begitu perfect, begitu cukup, begitu lengkap, begitu sempurna kepada kita, ya, kepada manusia dan juga kepada pribadi Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah itu tidak ada reduksi, ya, tidak ada pengurangan, nggak pernah jadi busuk. Ya, sebagus-bagus makanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu makanan itu bisa busuk oleh bakteri, ya, bisa rusak. Ya, sebagus-bagus hal yang ada di bumi ini itu fana, ya. Sementara kita akan menjadi rusak juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah ini tidak ada reduksi, tidak ada pengurangan. Kasih Allah itu sudah full, sudah maksimal seperti itu. John Piper mengatakan tidak ada hal yang membuat kasih Allah itu berkurang ketika kita berdosa sebesar apapun. Dan tidak ada yang membuat kasih Allah itu semakin bertambah ketika kita berbuat baik sebesar apapun. Kasih Allah itu maksimal, full terus. Dia tidak berkurang kasihnya, tidak nambah kasihnya. Dia kasihnya itu betul-betul maksimal. Dan ini masuk ke dalam yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah adalah sebuah cinta yang abadi dan tidak dapat berubah. Kasih Allah itu perfect, ya. Kasih Allah itu sempurna. Dan yang keempat, melebihi semua konsep dan ekspresi. Itu bicara soal kasih. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep kasih ini sungguh-sungguh luar biasa. Meskipun kalau di dalam teologi kan kita bisa belajar, ya, kekristenan itu banyak teologi. Teologi adalah belajar bagaimana memahami Alkitab, itu teologi. Kalau kita teologinya apa? Teologi reform. Ya, teologi reform, teologi macam-macam lah. Di dalam sejarah kekristenan ada teologi karismatik, pentakosta, metodis, kayak gitu ya, teologi apalagi, begitu banyak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, teologi ini tidak sempurna, ya. Ya, tidak sempurna. Melainkan Alkitab yang sempurna. Nah, kasih itu, konsep kasih itu melebihi semuanya. Jadi kalau kita pikir teologi kita yang paling benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak ada kasih, ya percuma. Tetapi kalau kita teologinya salah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah lah, oke. Kita banyak kelemahan, banyak dosa, kita belum mengerti yang benar, tapi kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, bisa sungguh-sungguh mengasihi sesama, betul-betul berfokus kepada firman Tuhan. Wah, itu betul-betul nilainya begitu tinggi, begitu agung. Kasih loh. Ya, kasih itu melampaui semua konsep dan ekspresi. Ya. Kemudian yang kelima, bukti penuh kasih Allah adalah Kristus yang telah mati untuk orang fasik. Ya, kita nggak akan ada pertanyaan lagi, mana Tuhan kasihmu? Saya sakit nih karena corona. Nggak ada pertanyaan itu. Karena bukti kasih Allah yang terbesar, ya, bukti yang penuh itu adalah Yesus sudah mati kok. Masih tanya lagi kasih Allah di mana? Kasih Allah di mana? Kamu tidak bisa melihat, ya, sudah dikasih tahu, sudah diajarkan, ya, sudah kamu alami bahkan. Tapi kamu masih bertanya kasih Allah di mana? Ya, tidak bisa, ya. Kita orang Kristen itu gak mungkin mempertanyakan di mana kasih Allah itu ketika kondisi begitu menyedihkan, karena kasih Allah itu sudah dinyatakan secara penuh. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Samuel A.S. Peirce ini mengatakan hidup Yesus adalah kepenuhan kasih Allah. Tetapi sayangnya dunia tidak atau belum mengenal kasih Yesus Kristus seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab menyatakan bahwa dunia itu tidak kenal Yesus, sehingga dunia juga tidak mengenal kita. Kita sudah mengenal Yesus Kristus, ya, kita sudah melihat kasih Allah yang begitu besar ini, dan kasih itu kita nyatakan sebagai anak-anak Allah kepada mereka semua. Karena hanya anak-anak Allah saja yang bisa mengenal kasih Allah, yang sudah merasakan kasih Allah. Anak-anak Allah punya tugas untuk memperkenalkan kasih Allah ini, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita. Jadi
di dunia ini ada dua jenis orang Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu orang yang mengenal kasih Allah dan juga orang yang belum mengenal kasih Allah atau mungkin tidak mengenal kasih Allah. Dan ini akan selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas kita lah menjadi jembatan supaya orang-orang yang tidak atau belum mengenal kasih Allah itu bisa mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, jembatannya adalah ya kasih kepada sesama. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melakukan apa ketika kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar ini? Mari kita ingat satu lagu yaitu berjudul Pandanglah pada Yesus ya. Turn your eyes upon Jesus. Lagu ini dibuat oleh seorang wanita bernama Helen Lemmel. Dia adalah seorang penyanyi Kristen dan pengajar vokal. Kebetulan ya teman misionarisnya itu memberikan dia sebuah traktat yang judulnya adalah Fokus. Traktat tersebut ya Bapak Ibu Saudara sekalian, traktat tersebut itu bicara soal fokus kepada Yesus. Mari kita fokus kepada Yesus. Jika kamu melihat penuh wajahnya yang begitu indah itu, kamu akan menemukan bahwa hal-hal di dunia ini akan memperoleh suatu kesuraman. Kesuraman itu suatu kesuraman yang baru dan juga aneh. Ketika kita fokus memandang kepada pribadi Yesus Kristus. Kita memandang kepada Yesus Kristus. Ini adalah pekerjaan rohani ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memandang keindahan Yesus Kristus. Memandang keindahan Yesus Kristus, kita fokus bisa ke berbagai aspeknya. Misalnya kepada Yesus Kristus yang mau melayani dengan rendah hati membasuh kaki para muridnya. Kita fokuskan kepada hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita fokuskan kepada hal tersebut, seluruh hati kita melihat kepada Yesus yang begitu rendah hati dan punya hati yang melayani, kita nggak akan menjadi orang yang sombong. Kita nggak akan mau melakukan dosa kesombongan. Kita nggak akan mau merasa diri lebih hebat, kayak gitu ya. Kita akan menolak segala hal-hal dunia yang ditawarkan kepada kita. Ketika kita melihat kebaikan Yesus yang begitu limpah, kita mungkin memandangnya hanya satu kali momen saja. Sehingga ketika kita memandang satu kali momen itu, kita lupa lagi, sehingga kita memutuskan, ya saya lakukan dosa ini. Peduli amat dengan firman Tuhan. Peduli amat dengan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita lupa, kita memalingkan wajah kita dari Yesus Kristus yang begitu mulia kepada kenikmatan duniawi yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita coba pikirin lah. Hal-hal yang bagi kita itu begitu indah ya. Hal-hal yang baik, yang begitu indah kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan fokus kepada hal tersebut. Itu seperti kecanduan. Ya, seperti kita candu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita fokus, udah gak pengen lepas lagi. Yang lain itu nothing. Yang lain itu gak perlu. Dunia ini suram. Itulah refnya mengatakan bahwa pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Ini kalau kita renungkan lagu ini saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berhenti melakukan dosa. Kalau kita melihat betapa besar kasih Allah ya di dalam hidup kita, kita nggak mau melakukan dosa-dosa yang menurut kita itu senang. Kata-kata ini Bapak Ibu Saudara sekalian menancap di dalam hati Helen Lemmel, dan akhirnya Helen Lemmel ini menuliskan lirik lagu tersebut. Sama seperti seolah-olah dia itu digerakkan Roh Kudus untuk menuliskan memandang kepada wajah Yesus. Mari kita lakukan satu hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita memandang kepada Yesus satu kali, oke, itu baik. Tetapi kiranya kita bisa memandang kepada Yesus Kristus terus menerus di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan orang yang tulus memandang wajah Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, sehingga waktu aku bangun pagi, aku memandang engkau. Bukan memandang HP, memikirkan orang yang kita kasihi, bukan. Bangun pagi itu memandang Yesus, menutup hari juga dengan memandang kepada Kristus. Ini suatu hal yang sungguh indah Bapak Ibu Saudara sekalian.
kiranya kita boleh melakukannya. Ketika kita semakin sering melihat Yesus Kristus, membaca kisah-kisah Yesus Kristus di dalam Alkitab, semakin juga kita akan mengenal siapakah Allah. John Calvin mengatakan, pengenalan akan Allah pasti membawa kepada kesalehan. Kalau kita tidak mengenal, atau kita pikir bahwa kita sudah mengenal Allah, tapi kelakuan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kelakuan kita itu bukan orang yang saleh, orang yang senantiasa justru jadi batu sandungan ya, berdosa, itu menunjukkan kita tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Allah dan kesalehan hidup kita itu sangat berkaitan. Semakin mengenal Allah, ini perbandingan linear ya, semakin mengenal Allah semakin saleh. Semakin tidak mengenal Allah, semakin menjadi orang yang melakukan dosa. Mari kita sama-sama pandang pada Yesus, kita kenal Dia, teladani Yesus Kristus. Itu yang membuat hidup kita itu akan menjadi saleh dan mau memiliki spirit inkarnasi, rendah hati, melayani sesama seumur hidup kita ya. Mari kita melihat, menyatakan kasih Allah yang begitu besar itu. Dengan cara apa? Dengan cara relasi kita pribadi dengan Yesus Kristus. Dari dalam memunculkan ke luar. Jangan mengerjakan yang fenomena dulu, keluar dulu. Yang penting kita bekerja dulu, mengasihi dulu, tunjukkan dulu kita mengasihi. Bukan. Awalnya adalah kenal Yesus dulu. Ya, cintai Dia. Pandang wajahnya. Sungguh-sungguh mengatakan, aku ingin melihat Engkau setiap hari di dalam kehidupanku. Itulah yang membangkitkan kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, begitu besar Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami semua. Dan seringkali kami yang sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun dan juga mungkin puluhan tahun, terlalu terlena dengan kasih Tuhan sampai kami tidak bisa melihat bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup kami. Kami terlalu mengabaikan dan juga terlalu menghina kasih Tuhan yang sudah begitu nyata Tuhan nyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan ajar kami Tuhan untuk melihat dengan hati kami betapa besar kasih Tuhan. Dan ketika kami melihat betapa besar kasih Tuhan, sukacita dalam hati kami itu tidak berhenti tetapi terus mengalir sehingga kami bisa menjalani kehidupan dengan sukacita dari Tuhan sendiri. Pimpinlah hidup kami Tuhan, supaya ketika kami menjalin relasi terus yang begitu dekat dengan Yesus Kristus, kami pun secara otomatis menyatakan kasih kami kepada sesama kami manusia. Ampuni Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami, seringkali kami bukan menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang bukan mengasihi sesama kami. Tapi kami mohon terus Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa dipimpin, dibimbing untuk bisa terus melayani Tuhan, mengasihi Kristus dan memandang Yesus Kristus dan juga melihat bahwa dunia yang berdosa ini begitu suram. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.